Pemirsa, banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Sementara di Biren, seorang warga meninggal dunia karena hanyut dan terseret arus banjir. Banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pidi Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Jangan tanyakan debit air di Blangcu, kakak. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah diantaranya Desa Alwe Sane, Alwe Ketapang, Alwe Me, Gahru, dan Babah Krung. Kondisi ini memicu kepanikan di tengah masyarakat. Warga khawatir terjadi banjir susulan yang lebih besar mengingat intensitas hujan di wilayah hulu masih sangat tinggi. Luapan air juga terjadi di sepanjang aliran sungai utama di Pidi Jaya. Lokasi-lokasi yang sebelumnya sempat dihantam banjir bandang kini kembali tergenang. Pemirsa, akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara perpanjang tanggap darurat. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan tanggap darurat. Berapa lama? Kita rencanakan berarti dalam minggu 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan huntara. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Viral di media sosial, diduga BBM dicampur air di salah satu SPBU di Lamongan, Jawa Timur. Akibatnya kendaraan warga banyak yang mogok. Sejumlah pengendara melakukan protes ke salah satu SPBU di Lamongan setelah kendaraan mereka mogok usai isi BBM di SPBU tersebut. Para pengendara mendatangi SPBU dan menunjukkan cairan dari tangki motor yang dituangkan ke dalam botol. Terlihat cairan berwarna hijau mengapung di atas cairan putih. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Satreskrim Polres Lamongan bersama unit Reskrim Polsek Babat melakukan pengecekan langsung ke lokasi SPBU. Hasil penyelidikan awal menunjukkan adanya campuran air di dalam tandon BBM. Campuran air diduga berasal dari rembesan air hujan melalui penutup tandon. Pemeriksaan menggunakan pasta air menunjukkan ketinggian air mencapai sekitar 8 cm. Untuk semalam memang sudah dari hasil kerjasama kita dengan operator, kita melakukan tanya jawab, kemudian pengecekan terhadap bahan bakar yang ada di tandon itu memang diduga, ya sekali lagi diduga ada tercampurnya bahan bakar pertalit dengan zat lainnya. Jadi ada dugaan seperti itu. Tapi untuk kepastian kami masih menunggu dari pihak ahli yang bisa menyampaikan tersebut. Pihak SPBU menyatakan operasional SPBU tetap berjalan, namun pengisian BBM yang tercampur air dihentikan sementara. Polisi juga akan memeriksa sejumlah petugas SPBU. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan berlalu, kasus pembunuhan terhadap anak petinggi PKS Cilegon masih menjadi misteri. Rusaknya CCTV menjadi salah satu penyebab polisi sulit mengungkap kasus tersebut. Sudah hampir 10 hari berlalu,
kasus pembunuhan terhadap anak petinggi PKS di Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten belum terungkap. Rumah mewah tempat korban ditemukan tewas mengenaskan ini pun masih terpasang garis polisi. Sementara keluarga korban kini menempati rumah lain. Polisi menyebut mengalami sejumlah kendala, diantaranya karena CCTV di rumah tersebut sudah lama rusak. Ditambah lagi pada saat kejadian ataupun setelah kejadian, kondisi hujan lebat sehingga banyak jejak yang hilang saat olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi telah memeriksa 18 saksi dari pihak keluarga dan non-keluarga. Kendalanya gimana sih Bang? Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelumnya pada Selasa 16 Desember lalu, seorang anak berusia 9 tahun bernama Muhammad Excel Harman Miller ditemukan tewas bersimbah darah dalam rumah mewahnya. Diduga anak Dewan Pakar PKS Kota Cilegon Maman Suherman ini dibunuh karena ditemukan 19 luka tusuk dan 3 luka akibat benda tumpul di tubuhnya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik akan mengusut aliran uang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK tegaskan penyidik tidak akan berhenti dan akan menelusuri dugaan korupsi tersebut. Budi juga menyebut akan mengecek informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak termasuk informasi aliran uang selebritas Aura Kasih. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan informasi tersebut. Ya pemirsa, diguyur hujan beberapa hari, pada akhirnya Bekasi dilanda banjir. Hingga Kamis malam, ratusan rumah warga di Perumnas 3 Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 80 cm membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin akibat terendam air. Selain intensitas hujan, kondisi drainase yang buruk menjadi penyebab utama banjir. Sepi usahanya. Sepi. Berarti keganggu Pak De ya? Ya. Pak De harapannya apa sih Pak De? Biar jalan nih nggak banjir langganan terus. Betulin. Perumnas 3 Arenjaya merupakan salah satu perumahan di wilayah Kota Bekasi yang kerap dilanda banjir. Warga berharap pemerintah Kota Bekasi segera memperbaiki sistem drainase yang buruk agar persoalan banjir segera teratasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara hujan deras membuat aliran kali di Kelurahan Kalijaga, Kota Cirebon meluap hingga merendam pemukiman warga. Puluhan warga pun terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Apa ya? Ini kalau tambah tinggi yang di tengah kasihan. Hujan deras yang melanda Kota Cirebon membuat sejumlah aliran sungai meluap dan merendam rumah warga pada Kamis malam. Bahkan saat banjir terjadi, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari BPBD Kota Cirebon mengevakuasi puluhan warga korban banjir ke tempat yang lebih tinggi. Banjir rutin terjadi setiap akhir tahun yang disebabkan tingginya curah hujan dan mengakibatkan air kali meluap. Begitunya langsung tinggi, nggak kecil dulu langsung tinggi gitu. Langsung tinggi, langsung masuk karena rumah dari juga? Kali, langsung masuk rumah. Berarti ini tuh rutin?
rutin tiap tahun, Mas. Oh, rutin tiap tahun. Tiap tahun. Cuma sekarang paling parah. Paling parah sekarang. Kira-kira berapa rumah sih Apanya yang kena tuh? Kayaknya semuanya ini di sini tuh. Puluhan atau gimana? Ratusan? Ya, puluhan. Ratusan, Mas. Kalau rumah di sini mah. Ratusan. Selang beberapa jam kemudian, banjir perlahan surut dan warga langsung membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat seorang pria yang hendak mencuri sebuah forklift di jalan kawasan Kalimulya Ciledug, Kota Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan oleh pemiliknya sendiri. Pelaku pun sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Aksi pencurian alat berat jenis forklift di Depok, Jawa Barat terpergok warga. Pelaku yang sempat mencoba kabur dengan menaiki forklift berhasil ditangkap warga. Pelaku pun sempat menjadi sasaran amuk warga setempat sebelum diamankan polisi. Mau naikin power clip baru separoh, terus yang punya gudangnya kebetulan ini main ke sini, jadi ini ketahuan. Iya. Nah, itu sempat ada polisi juga, Pak? Kalau polisi lama kesininya, di ini dulu sama warga-warga sini nih, orang anak-anak di sini. Pelaku mengatakan forklift akan diservis. Ketika ketahuan dengan pemiliknya ataupun korban datang menemui pelaku dan ditanya, beralasan bahwa pelaku akan melakukan servis yang disuruh oleh rekannya di Jakarta. Padahal kenyataannya korban tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan servis terhadap forklift miliknya. Kini pelaku sudah berhasil ditangkap dan diperiksa di kantor polisi. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pelaku penipuan jual beli emas palsu nekat lepaskan tembakan airsoft gun saat aksinya dipergoki oleh warga di Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, satu warga menjadi korban aksi penembakan. Pelaku yang kenakan jaket ojek online lepaskan tembakan ke arah seorang warga yang berusaha menangkapnya di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa bermula ketika pelaku terpergok menjual emas palsu ke korban sebesar 5 juta rupiah. Saat pelaku coba kabur, korban berusaha menghalangi pelaku hingga menembakkan airsoft gun. Namun aksi pelaku berhasil dihentikan oleh warga. Meski pelaku melawan, warga berhasil menangkap pelaku. Sementara warga yang alami luka tembakan pelaku jalani perawatan. Tidak jauh dari TKP, tepatnya di depan asrama Pos Aspol Sukajari, terjadi ketangkap dan terjadi cekcok mulut dengan korban dan lain-lain. Dan ternyata setelah cekcok tersebut dari tersangka mengeluarkan airsoft gun. Saat ini Polrestabes Bandung masih melakukan pendalaman dari hasil pemeriksaan tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Uji Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok warga dengan sejumlah orang yang diduga debt collector terjadi di sebuah rumah makan di Pekanbaru Riau. Dalam video ini, sejumlah warga dan debt collector terlibat adu mulut berujung cekcok. Salah seorang debt collector ternyata membawa pistol dan melepaskan tembakan. Adu mulut berlangsung di dalam rumah makan hingga berlanjut ke luar lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya cekcok. Namun video viral ini banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana seorang debt collector bisa memiliki senjata api. Pemirsa, seorang anak berusia 8 tahun terluka bakar saat bermain bola api di Maros Baru, Sulawesi Selatan. Korban tersiram BBM Pertalite dan terbakar saat akan membakar bola. Korban yang menderita luka bakar di hampir semua tubuh langsung digendong oleh keluarganya ke Puskesmas Maros Baru, Maros, Sulawesi Selatan. Ibu korban yang menemani hanya bisa menangis saat melihat anaknya menahan rasa sakit.
Karena luka yang cukup serius, korban akhirnya dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang memiliki unit khusus penanganan luka bakar. Menurut polisi, korban mengalami luka bakar serius saat bermain bola api yang dibuatnya sendiri dari hebel. Batu hebel, kemudian dikikir seperti bentuk bola, kemudian dilumuri dengan pertalite, kemudian dibakar. Nah, saat dibakar tersebut, nyata ada percikan pertalite yang menempel di baju anak tersebut, sehingga saat bola api tersebut kena dari anak tersebut, itulah yang menyebabkan terbakar dari anak tersebut. Polres Maros menghimbau agar orang tua lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan melarang permainan yang menggunakan bahan mudah terbakar karena dapat membahayakan keselamatan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.